Assalamualaikum, apa kabar sahabat-sahabat? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini, Min akan merangkum sebuah film yang berjudul Awake. Film yang dibintangi oleh Giant Rodriguez, Rainer Greenblatt, dan Lucius Hoyos. Awake, sebuah film yang menceritakan teror yang melanda bumi pasca terjadinya bencana yang misterius yang menyebabkan aliran listrik di seluruh dunia mengalami kelumpuhan total. Pada alur cerita film ini memperlihatkan kehidupan manusia di salah satu kota di Amerika Serikat mendadak tidak bisa tidur berhari-hari. Lantas apa yang terjadi? Sebelumnya, jangan lupa subscribe ya dan ketuk tombol loncengnya. Film ini dimulai dengan memperlihatkan seorang polisi perempuan yang sedang piket malam. Perempuan itu bernama Gina Rodriguez yang dipanggil Jill. Selain menjalankan tugas negara, sayangnya secara diam-diam Jill kebiasaan menjual obat penenang yang diambil di laci kantornya sendiri. Paginya, Jill kemudian menjual obat itu ke pelanggan utamanya. Transaksi pun terjadi. Jill lalu menjemput dua anaknya yang tinggal di rumah neneknya untuk diajak jalan-jalan. Ariana Greenblatt yang diperankan oleh Matilda dan Lucius Hoyos diperankan oleh Noah. Mereka memutuskan mengunjungi salah satu tempat hiburan. Mereka pun asik bercengkrama, mengobrol. Noah ditanya aktivitas sekolahnya, sementara Matilda ditanya kesukaan buku-buku dongeng, salah satunya tentang cerita dinosaurus. Sayangnya kebahagiaan mereka terhenti. Mesin mobil mati secara tiba-tiba, tabrakan beruntun tak dapat dihindari. Jill dan anaknya terjungkal ke danau. Beruntung ketiganya bisa selamat. Jill merasa bersyukur seorang polisi di tempat itu bisa menyelamatkan Matilda. Jill sendiri terkena luka robek di kening. Polisi menyarankan agar pergi ke rumah sakit terdekat, mengingat tidak ada mobil ambulans yang bisa datang. Semua mesin mobil mati dan tidak ada yang bisa jalan. Beranjak ke rumah sakit, suasana hiruh terdengar. Dokter perawat panik, tiba-tiba pasien membeludak. Semuanya dalam keadaan emergensi. Salah satu pria tiba-tiba bilang mungkin ini karena serangan teroris. Atau mungkin ini juga dilakukan oleh Cina. Bisa mematikan semua mesin di seluruh perangkat lainnya. Di rumah sakit, Jill dan dua anaknya tampak kebingungan. Tidak ada yang mau menolong. Dokter perawat lebih fokus menangani pasien yang terluka parah. Mereka akhirnya memutuskan untuk bergegas pulang. Siang berganti malam, mereka semuanya belum bisa tidur. Menunjukkan pukul setengah malam. Jill belum juga tidur. Nenek pun demikian. Nenek malah meminta obat penenang yang bisa membantunya untuk tidur. Sayangnya dirinya tidak diizinkan lagi oleh hakim untuk menjual obat tersebut. Orang-orang menghabiskan malam dengan berjoget ria sambil minum-minum. Jill datang dan ketemu dengan pelanggannya. Pelanggan tersebut meminta obat penenang. Katanya, orang-orang saat ini butuh obat tidur. Obat itu sangat berharga. Bahkan si pria tadi sanggup membayar 2 kali lipat lebih mahal daripada harga biasanya. Jill tiba-tiba mencari obat itu lagi. Apesnya, para tentara berdatangan. Beruntung Jill tidak tertangkap. Seorang perempuan bernama Mayor Murphy menghentikan. Dia merupakan teman kerjanya Jill. Sebenarnya yang terjadi. Murphy menjawab, mereka saat ini dibutuhkan oleh tim ilmuwan di sebuah tempat tim medis menemukan solusi dari bencana yang dialami manusia saat ini. Jill lalu bertanya kembali kepada Brian, apa yang sebenarnya terjadi? Brian bilang, ini masalah serius, harusnya kamu ikut. Ketika 48 jam orang-orang tidak bisa tidur, pikirannya akan kacau. Setelah 96 jam, terjadi halusinasi, kerusakan motorik tubuh. Manusia akan lumpuh berhari-hari, jantung berhenti. Dan saat ini semua manusia sedang mengalaminya. Di tengah obrolan mereka, Jill tiba-tiba bilang kalau anaknya Matilda juga bisa tidur. Hal ini membuat Brian kaget dan meminta agar Matilda juga dibawa ke tempat itu. Namun Jill tidak mau. Jill kemudian bergegas pulang untuk menjaga anaknya supaya tidak diganggu siapa-siapa. Sesampainya di rumah, Jill tidak menemukan Matilda. Kata Noah, Matilda dibawa ke gereja oleh neneknya. Beranjak ke gereja, Om Pastor terlihat tengah memberikan ceramahnya.
Ia mengatakan apa yang dialami manusia saat ini mungkin diciptakan Tuhan untuk bangun melihat dunia sesungguhnya. Kemudian pastor tadi menemui Matilda yang berada di sebuah ruangan di dalam gereja itu. Pastor tadi meminta Matilda untuk tidur. Sementara Jill Noah tengah bersiap-siap untuk menjemput anaknya di gereja. Baru hendak keluar rumah, Brian ternyata lagi-lagi membujuk Jill. Serahkan Matilda untuk dijadikan tes penelitian yang akan dijadikan sebagai obat tidur untuk orang-orang di seluruh dunia. Jill acuhkan Brian. Dia tetap bergegas mengajak Noah pergi ke gereja menjemput Matilda. Di gereja, pastor masih terlihat memberikan ceramahnya. Para jemaat gereja bertanya, kenapa dia bisa tidur? Namun dijawabnya, kalau Matilda bisa tidur, kenapa kita juga tidak bisa tidur? Pastor kemudian mengajak jemaat sama-sama berdoa, semoga dengan kehadiran Matilda membantu mereka untuk tidur. Jill Noah bergegas ke gereja tanpa menengok kiri kanan. Brian terus mengikuti langkah mereka. Di jalan, Jill menemukan seorang polisi yang mati mengenaskan. Tubuhnya bersimbahan darah. Polisi tersebut mati karena tidak pernah tidur. Brian mengatakan ini adalah akibat dampak dari manusia ketika dia tidak tidur berhari-hari. Kita kembali ke gereja. Saat Matilda bangun, jemaat bertanya kapan dia bisa membantu mereka tidur. Semua orang sudah merasa tidak sabar. Akhirnya kekacauan mulai terjadi. Tiba-tiba Jill yang datang di gereja itu tidak bisa membawa anaknya langsung. Polisi di tempat itu menodongkan senjata agar Jill tidak mendekat, apalagi sampai membawa Matilda untuk keluar di tempat itu. Brian yang datang bersama Jill dan Noah menjelaskan semuanya. Tidak ada manusia yang tidak ingin tidur saat ini. Di tengah kepanikan saat ini, hanya satu yang dibutuhkan, yaitu menurunkan emosi, mengendalikan hati masing-masing. Sambil hasil penelitian yang dilakukan oleh tim itu berhasil, para ilmuwan itu membutuhkan Matilda di sana. Hanya Matilda yang diharapkan bisa menjadi sampel untuk obat semuanya. Suasana di gereja tidak terkendalikan. Si Brian langsung ditembak oleh polisi tersebut. Tidak percaya dengan apa yang disampaikan. Riuh ricuh pun terjadi. Jemaat berhamburan kabur ketakutan. Beruntung Matilda berhasil diselamatkan. Jill membawa Matilda kabur jauh di tempat itu dengan mengajak Noah berlari sambil mencari tempat yang lebih aman. Sesampainya di suatu tempat, Noah mengajak ibunya mengobrol. Noah meminta agar ibunya mengantarkan Matilda ke tempat tersebut. Jika tidak menginginkan orang-orang akan mati semuanya. Sayangnya tawaran Noah itu tidak disetujui oleh Jill. Percekcokan pun terjadi hingga akhirnya Jill mengalah menuruti keinginan Noah. Jill lalu mencari mobil manual mereka bertiga untuk kemudian melangsungkan perjalanan. Selama di jalan, banyak hal aneh yang mereka temukan. Tiba-tiba 2 orang meninggal di tengah jalan. Jill sempat kemudian mengambil pistol mereka. Akhirnya mereka pun bisa berjalan kembali. Ada juga mereka temukan manusia telanjang bulat jalan. Jill kemudian mengajak Noah mencari perpustakaan untuk menemukan peta. Dengan peta itu, mereka gampang untuk menemukan lokasi penelitian yang dimaksudkan. Mereka pun tiba di perpustakaan di pusat kota yang ada di samping lembaga permasyarakatan. Awalnya mereka masuk bertiga, namun Matilda menunggu di mobil sambil tidur. Tidak disangka-sangka di luar banyak penghuni lapas keluar berhamburan dan salah satu dari napi tersebut mencuri mobil Jill dan membawa Matilda yang sedang tidur di dalam mobil. Jill Noah mencoba mengejar mereka namun tidak berhasil. Mereka juga harus melawan sekian banyak narapidana yang ingin menyerang mereka. Narapidana itu meminta agar anaknya Noah diberikan kepada mereka. Untungnya beberapa saat kemudian napi tadi balik untuk menjemput mereka. Tiba-tiba Jill menodongkan senjata sambil bertanya siapa namamu dan tujuanmu kemana. Napi tadi menjawab, namaku adalah Dodge. Lama-kelamaan mereka terlihat akrab. Di tengah perjalanan akhirnya mereka berhenti untuk mencari bekal bensin. Dodge pun menemukan satu baju dan menggantikan bajunya. Di tempat itu mereka mengobrol sambil bertanya tujuan masing-masing. Jill menjawab dia dan anaknya akan pergi ke Lewisburg.
tempat pusat penelitian para ilmuwan. Kemudian sementara Dodge sendiri menjawab tujuannya ke utara juga. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan bersama. Hari demi hari mereka lalui. Perjalanan mereka tidak selamanya tanpa ada hambatan, gangguan, dan rintangan. Terlihat ada manusia yang digantung temannya sendiri sebagai hiburan mereka. Jill, Noah, dan Dodge kemudian Matilda tiba-tiba diserang di mobil itu. Dodge dan Jill mencoba melawan mereka. Beruntung mereka berhasil kabur. Perjalanan terus mereka lakukan. Mereka akhirnya melihat sebuah cahaya yang sangat terang yang diyakini Jill sebagai tempat penelitian para ilmuwan tersebut. Jill akhirnya memutuskan turun bersama anak-anaknya, sementara Dodge melanjutkan perjalanan ke ujung utara. Saat itu Jill berpesan agar anaknya tidak kemana-mana. Jill sendiri akan mengecek terlebih dahulu lokasi tersebut. Sebenarnya Jill tidak menginginkan anaknya dijadikan sampel. Jill hanya ingin menemui seorang nenek yang juga bisa tidur di tempat itu untuk dimintai merawat Matilda. Tiba di tempat itu, Jill pun menyamar sebagai dokter. Beberapa tentara berjaga aktif memantau aktivitas para dokter. Jill bertanya ke seorang perawat di mana nenek tersebut dirawat. Jill pura-pura ingin mengambil sampel agar bisa masuk. Sesampainya di ruangan itu, Jill dengan gelagat seolah seperti dokter melawan nenek itu bicara. Jill ingin nenek itu merawat Matilda yang usianya baru 10 tahun. Jill bilang Matilda butuh orang untuk hidup di dunia ini karena hanya 2 orang di dunia ini yang bisa tidur. Sementara yang lain pasti akan mati semua. Nenek itu meminta Jill untuk mengeluarkannya. Nenek itu sudah bosan, jenuh. Tentunya seluruh tubuhnya sakit sebab berhari-hari darahnya diambil untuk dijadikan sampel. Di tengah obrolan mereka, tiba-tiba Murphy datang. Jill tampak kaget. Namun Jill mencoba memfokuskan dirinya. Dia mengatakan dia datang ke tempat itu untuk membantu. Sepintas Murphy bercerita kalau usahanya selama ini selalu gagal. Sudah 6 hari tim mengambil sampel darah nenek itu, namun usahanya tidak bisa berhasil. Jill keluar mencoba meninggalkan tempat itu dengan raut pasrah, tubuh lemas. Tiba-tiba suara tentara di bawah berteriak menyetop sebuah mobil yang mengemudinya. Matilda dengan nada polos mengatakan dirinya bisa tidur. Akhirnya mereka pun dibawa masuk. Jill, Noah, dan George ditikam di sebuah ruangan yang sangat gelap. Sementara Matilda dibawa ke ruang penelitian. Seorang dokter memperlihatkan Matilda seekor kera yang juga dijadikan sampel, namun tidak kunjung berhasil. Kera tadi diminta menghirupkan obat bius, namun tak mempan. Satu-satunya harapan hanya Matilda. Murphy kemudian menjenguk Jill yang dikurungnya. Ia menceritakan rencananya menjadikan Matilda sebagai sampel. Jill tetap menolak, ngotot tidak mau. Sebagai seorang ibu, ia tidak ingin terjadi apa-apa di anaknya. Namun apalah daya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Noah malah ingin membunuh ibunya karena ketahuan berbohong. Ternyata dia pergi ke tempat itu mencari nenek untuk menjaga putrinya. Ini tidak sesuai dengan rencana awal. Noah mencekik leher ibunya, namun beruntung tentara datang menghentikan aksi tersebut. Suasana di luar mulai kacau, aksi saling tembak pun terjadi. Pikiran para tentara tidak terkontrol. Seorang tentara melihat ada yang menembaknya dari luar, namun semua itu hanya perasaannya saja. Orang sedang berjalan dianggap melepaskan tembakan. Saling serang sesama anggota tak terhindarkan. Jill dan Noah pun mencoba keluar mencari Matilda. Sampai ketemulah Matilda di sebuah ruangan. Mereka kemudian melepas semua kabel-kabel impuls yang ada di Matilda. Mereka kemudian keluar. Di luar, aksi tembakan terus terjadi. Mereka tidak lepas dari sasaran tembak, namun beruntung mereka bisa selamat.
tidak tahan dengan kondisi itu, Noah tiba-tiba bunuh diri dengan menyetrum dirinya. Suasana sedih Matilda dan Jill tidak tertahan. Mereka tidak menginginkan Noah dengan cepat mati. Matilda pergi mengambil mesin pembantu detak jantung hingga ia juga ikut terpental. Jill makin stres, tubuhnya yang lemas lelah tidak bisa berbuat apa-apa. Pagi pun tiba. Suasana markas itu dipenuhi mayat di mana-mana. Jill masih terlihat bangun dengan memeluk tubuh Noah. Tidak disangka-sangka beberapa waktu kemudian Matilda membukakan matanya. Matilda ternyata tidak meninggal. Matilda terlihat histeris melihat kakaknya yang sudah tidak bernyawa. Jill masih dengan posisi yang sama, mata membengkak, tubuh lemas, pikirannya hilang. Konsentrasinya pun kosong. Namun keajaiban datang. Noah tiba-tiba membukakan matanya. Rasa bahagia Matilda tak terpancarkan. Harapan bisa hidup bersama keluarga di depan mata. Mereka pun akhirnya berpelukan dengan sangat erat. Mereka lalu meninggalkan tempat itu. Tugas Noah Matilda bagaimana caranya ibunya bisa tertidur. Matilda mengambil bed tidur untuk membopong ibunya pergi di tempat itu. Di tengah jalan ia menemukan pin polisi dan kemudian mengingatkan beberapa kejadian sebelumnya. Matilda teringat bahwa Noah tadi malam itu telah meninggal tetapi ia hidup kembali. Matilda pun bertanya waktu kecelakaan di danau itu. Saat itu bukankah dirinya juga telah meninggal, namun ia bisa hidup kembali. Noah agak bingung dengan apa yang dijelaskan oleh Matilda. Pada akhirnya Noah pun mengerti apa yang dimaksud. Mereka pun menyimpulkan untuk membuat hidup ibunya normal kembali dengan cara membunuh ibunya sendiri. Mereka memutuskan mencebur ibunya hidup-hidup ke sebuah danau tidak jauh dari tempat itu. Dengan perlahan tubuh ibunya didorong ke dalam air hingga Jill menghembuskan napas terakhirnya. Noah dan Matilda membawa ibunya kembali ke pinggir danau. Akankah percobaan itu bisa berhasil membuat ibunya kembali hidup normal? Film tersebut pun tamat.